Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Nah Bunda, apa kabarnya Bunda di masa PPKM darurat ini Bunda? Syukur, puji Tuhan Bunda, saya tetap sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Amin Bunda, kalau begitu Bunda, yuk kita sapa anak-anak yang di rumah yuk Bun. Bun, nah Bunda senang sekali bertemu dengan anak-anak pada hari ini, walaupun ibadah kita masih tetap dalam video streaming. Nah, kakak Bunda berharap anak-anak juga tetap sehat ya, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Walaupun ibadah kita tetap di rumah, iya Bun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak. Ibadah Minggu kita hari ini akan dilayani oleh ada Bunda Ani, Bunda Rai, juga ada Kak Dandi Bun yang setiap hari Minggu menemani ibadah impact kita. Nah anak-anak yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah, ayo Bun kita ajak anak-anak untuk apa? Bersaat teduh. Anak-anak mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah anak-anak semua, mari Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Dan sebelumnya itu kita harus memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Iya. Bait pertama. Kita gerakannya Bun. Iya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Anak-anak ini berkati Tuhan. Sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan apa ya Bun? Pertama Alkitab, apalagi Bun? Buku catatan dan alat-alat tulis lainnya ya Bun ya. Hati dan pikiran kita ya Oh Bun, iya benar sekali Bunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memberkati kami pada pagi hari ini untuk beribadah dalam ibadah pelayanan anak. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dan sertai kami supaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak kita menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 343 Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah Bunda, bacaan kita hari ini terambil dari mana Bun? Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Sharon, yaitu Jessica Putri Kristianti. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pembacaan firman kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar akan firman-Mu Tuhan. Buka pintu hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami baca. Berfirman oleh Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Vina bisa ketemu adik-adik melalui Impas streaming kita. Kak Vina harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita dimanapun adik-adik berada.
Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14-18 dengan tema Kemampuanku dari Tuhan, dan akan dibacakan oleh teman kita Jessica Putri Kristianti dari Ranting Sharon. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 25 ayat 14-18 perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, demikianlah pembacaan firman yang dibacakan oleh teman kita adik-adik dari Ranting Sharon. Masih ingat nggak tema yang tadi Kak Vina bilang? Iya, tema ibadah impa kita hari ini adalah kemampuanku dari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang bapak atau seorang tuan yang kaya raya. Tuan atau bapak ini mau pergi jauh adik-adik. Nah, lalu dia pun memanggil 3 orang hambanya. Untuk apa ya kira-kira? Oh, ternyata tuan yang kaya raya ini mau meminta tolong dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini. Hamba yang pertama diberikannya 5 talenta, hamba yang kedua diberikannya 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikannya 1 talenta adik-adik. Kak Vina, talenta itu apa sih? Talenta itu adalah mata uang yang dipakai orang-orang zaman dulu adik-adik. Dan jumlahnya itu sangat banyak. Sama seperti uang yang kita pakai seperti sekarang ini. Kalau dulu itu disebutnya adalah talenta. Nah, sekarang kita mau lihat kembali hamba-hamba yang tadi adik-adik ya. Kita mulai dari hamba pertama. Masih ingat nggak tadi hamba pertama dikasih berapa talenta sama tuannya? Hayo. Iya benar, dikasih 5 talenta. Dan apa yang hamba pertama ini lakukan dengan 5 talenta tersebut? Oh, ternyata dia pergi adik-adik, dia mengusahakan, dia mengupayakan 5 talenta tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dan ternyata hamba pertama ini mendapatkan 5 talenta lagi. Jadi ada berapa jumlahnya? Dia sudah punya 5 talenta, ditambah 5 talenta keuntungannya, berarti ada 10 talenta. Bagaimana dengan hamba yang kedua adik-adik? Oh, ternyata hamba kedua sama seperti hamba pertama tadi. Dia juga mengusahakan, dia juga mengupayakan talenta yang diberikan oleh tuannya tadi. Masih ingat nggak? Kak Vina mau tanya, tadi tuannya kasih berapa talenta untuk hamba yang kedua? Iya, 2 talenta adik-adik. Dan hamba kedua pun berhasil mendapatkan keuntungan 2 talenta lagi. Jadi ada berapa jumlah yang dimiliki oleh hamba kedua? 2 ditambah 2 berarti ada 4 talenta adik-adik. Nah, bagaimana dengan hamba ketiga adik-adik? Kira-kira hamba ketiga ini apakah sama dengan hamba pertama dan kedua tadi? Mencoba untuk mengusahakan dan mengupayakan talenta yang diberikan tuannya? Oh, ternyata enggak adik-adik, karena hamba ketiga ini punya kecurigaan, punya pemikiran yang enggak baik terhadap orang lain. Jadi, dia pun menggali lubang dan menaruh atau menempatkan 1 talenta yang diberikan tuannya tadi di dalam situ. Supaya apa adik-adik? Supaya tidak dicuri atau tidak diambil orang. Begitu pemikirannya hamba ketiga ini. Lalu, tidak lama kemudian, bapak atau tuan yang kaya itu pun pulang ke rumahnya adik-adik. Dan dia memanggil ketiga hambanya itu. Dengan gembira, hamba pertama membawa berapa tadi adik-adik? Iya, 10 talentanya. Lalu hamba kedua membawa, ada yang masih ingat? Iya, membawa 4 talentanya. Dan hamba ketiga dengan wajah ketakutan hanya membawa 1 talenta.
Bapak atau tuan yang kaya itu merasa sangat gembira sekali melihat hamba pertama dan kedua. Karena mereka juga berusaha menyenangkan hati tuannya. Mereka dengan rajin membuat jumlah talentanya bertambah banyak. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hamba ketiga itu pemalas, tidak mau membuat talentanya bertambah banyak. Akhirnya tuannya pun itu marah pada hamba yang ketiga, adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira mau jadi seperti siapa? Hamba yang pertama dan kedua atau hamba yang ketiga? Wah, semuanya mau jadi seperti hamba yang pertama dan kedua ya, yang rajin dan baik hati. Gak ada yang mau seperti hamba yang ketiga. Nah, gimana ya cara menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua, adik-adik? Oh, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika baru saja bangun tidur, setelah selesai berdoa, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur. Nah, atau setelah adik-adik makan atau minum, adik-adik taruh piring kotornya atau gelas kotornya ke tempat cuci piring. Kalau adik-adik yang sudah bisa cuci piring, wah, lebih hebat lagi itu adik-adik. Nah, kalau adik-adik belum bisa cuci piring, bisa juga bantu mama atau papa dengan cara lap-lap atau bersihkan meja yang dipakai untuk makan tadi adik-adik. Jadi mejanya bisa kembali bersih. Nah, kalau habis ganti baju, maka bajunya yang kotor itu letakkan di tempat keranjang baju kotor adik-adik. Apalagi pandemi seperti sekarang ini, adik-adik ganti baju segera setelah sampai di rumah, lalu segera taruh bajunya yang kotor di tempat keranjang baju kotor. Atau kalau disuruh rapikan mainan sama mama atau sama papa, tidak ditunda-tunda tetapi langsung dirapikan adik-adik. Karena selain nanti kamarnya atau ruangannya jadi bersih, adik-adik pun nanti kalau tidak sengaja menginjak atau mama papa tidak sengaja menginjak, nah jadi tidak jatuh dan terpeleset adik-adik karena mainan yang belum dirapikan. Jadi jangan ditunda-tunda, setelah selesai mainan langsung dirapikan, kembalikan ke tempatnya semula. Nah, ada lagi loh adik-adik, cara adik-adik bertanggung jawab terhadap talenta atau potensi atau kemampuan yang adik-adik miliki dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Contohnya, adik-adik yang pintar belajar di sekolah. Nah, lalu ada temannya yang mungkin tidak bisa di pelajaran tertentu. Adik-adik bisa bantu teman-teman adik-adik. Nah, itu adik-adik sudah menjadi berkat kan untuk teman adik-adik? Apalagi kalau sampai dari hasil belajar itu, adik-adik bisa dapat ranking atau dapat juara di sekolah. Wah, pasti mama sama papa sangat bangga. Apalagi Tuhan Yesus melihat adik-adik berprestasi di sekolah. Tapi ingat, gak boleh sombong ya adik-adik ya. Atau di sini ada adik-adik yang punya talenta bermain musik seperti di gambar ini. Ada yang bisa bermain gitar misalnya, atau bermain biola seperti ini, atau bermain piano atau alat musik apapun adik-adik. Adik-adik bisa gunakan potensi atau kemampuan yang adik-adik miliki itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bisa dipakai untuk pelayanan di gereja adik-adik ya. Atau ada adik-adik yang pandai berolahraga seperti di gambar ini. Nah, adik-adik kan bisa bawa timnya adik-adik misalnya ke pertandingan nanti kalau sudah semakin besar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik di situ bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kemampuan olahraga adik-adik juga. Tapi Kak Vina, aku nggak bisa main musik atau aku nggak pandai olahraga, gimana dong? Oh, adik-adik tahu nggak? Berdoa itu juga salah satu talenta yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita loh. Jadi kalau di sini ada adik-adik yang punya talenta berdoa, adik-adik bisa pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atau adik-adik yang pintar menggambar atau mewarnai, itu juga salah satu talenta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini pun adik-adik bisa menggunakan potensi atau kemampuan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Atau ada adik-adik yang pandai menyanyi seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan suara indah adik-adik untuk menyenangkan hati orang lain. Itu kan nanti artinya adik-adik sudah menjadi berkat ya adik-adik ya. Atau adik-adik bisa sumbangkan suara adik-adik untuk mengisi pujian di IMPA streaming. Nah, adik-adik tinggal bilang aja ke mama atau ke papa, Mama, Papa, aku mau dong isi pujian. Nanti biar Mama sama Papa yang hubungi pelayan di ranting adik-adik. Nah,
Atau mungkin di sini ada yang sudah pandai membaca. Nah, adik-adik bisa gunakan potensi tersebut, talenta tersebut untuk membaca Alkitab. Seperti tadi teman kita adik-adik ya dari Ranting Sharon. Nah, kalau adik-adik mau membaca Alkitab, menggunakan talenta atau kemampuan adik-adik membaca Alkitab, boleh sama seperti menyanyi tadi, tinggal bilang ke mama sama papa, nanti mama papa bantu untuk sampaikan ke pelayan. Jadi adik-adik bisa gunakan potensi tersebut untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah adik-adik menyayangi, mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik, teman-teman, saudara, orang tua, oma, opa, om, dan tante, semuanya adik-adik itu juga merupakan potensi atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk adik-adik. Apalagi jika teman adik-adik sedang bersedih seperti ini, adik-adik bisa menghiburnya dan adik-adik pun menjadi berkat bagi teman adik-adik, terutama mereka yang sedang bersedih. Dan masih banyak yang bisa adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk menggunakan talenta atau kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk bertanggung jawab dengan diri adik-adik. Contohnya, ketika adik-adik membersihkan tempat tidur atau mencuci piring, minta tolong mama atau papa untuk fotokan dan dikirim ke pelayan di masing-masing ranting adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda pelayan kita. Nah, anak-anak pastinya ada tugas yang anak-anak harus kerjakan ya. Maka dari itu, kalau anak-anak tanggung itu pasti sudah bisa mengambil sendiri, mempersiapkan sendiri alat-alatnya. Tapi kalau untuk anak kecil, TK dan pra-TK minta tolong siapa, Bun? Ke mama papa, Bun. Iya, benar sekali ya. Kalau enggak ada mama papanya bisa juga ke kakak-kakaknya yang ada di rumah. Nah, menyiapkan segala sesuatunya ya, Bun ya. Iya, benar sekali, Bun. Nah, anak-anak untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 319. Yesus pimpin langkahku. Pakai gerakan ya, Bunda? Iya, Bun. Setiap hari di jalanmu, pimpin akan budiku untuk mengerti maksudmu. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat kita hari ini akan dibawakan oleh Bunda Ani. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Anak-anak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sejenak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pernyataan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat mengikuti IMPA walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kasih kami yang sudah mendampingi kami dengan senantiasa. Kiranya orang tua kasih kami diberikan senantiasa kesehatan, kesabaran, umur panjang, dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami dan orang tua. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak dan bunda layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Kiranya Tuhan kabulkan segala permohonan kami, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 328, ku berterima kasih. Pakai gerakan ya Bunda ya. Atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anak-anak yang terkasih, anak sudah memberikan persembahan. Anak bisa dititipkan kemana, Bun? Tentunya ke gereja, Bunda. Minta tolong sama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Bait kedua dan ketiga. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya berkat kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melingkupi kami, anak-anak-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya.
anak-anak yang terkasih, ibadah kita ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.